Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan melanjutkan pembahasan materi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ini merupakan materi tingkat SMP, meskipun nanti tingkat SMA adik-adik juga akan pelajari. Mungkin langsung saja kita bahas. Sekarang adalah materi menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, jadi ini adik-adik materinya, mungkin adik-adik bisa disimak baik-baik. Bagian ke E ya sekarang, menyusun persamaan kuadrat baru. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru dirumuskan dengan, ini dia rumusnya. Ya, adik-adik bisa dicek baik-baik atau diperhatikan baik-baik ya rumusnya dan dihafal kalau bisa. Oke, selanjutnya rumus-rumus yang digunakan. Ini digunakan ya, sedikit tipe dalam menyusun persamaan kuadrat baru. Ini diberikan beberapa bantuan rumus aljabar ya. Biasanya di persamaan kuadrat itu yang dicari kalau menyusun persamaan kuadrat baru, itu yang dicari adalah seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, ini coba dilihat ya adik-adik. Nomor 1 contohnya, jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud adalah, berdasarkan rumus ini ya, yang pertama kita cari dulu X1 ditambah dengan X2 nya ya. Nah, X1 tambah X2 ini tinggal kita jumlah aja ya, yaitu 2 ditambah dengan 4. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita cari lagi X1 dikali dengan X2. Apa dia? Yaitu 2 kali 4. Hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Saya singkat aja, persamaan kuadrat baru, PKB aja ya. Oke, rumusnya adalah X kuadrat dikurangi kurung X1 ditambah dengan X2. Oke, baru ditambahkan lagi X. Maksudnya bukan tambah ya, maksudnya dikali X. Ditambah ya X1 kali X2. Oke, sama dengan 0. Nah, selanjutnya masukkan nilainya nih. X kuadrat ini tetap kurang X1 tambah X2 nya 6, berarti 6X tambah 8 sama dengan 0. Oke, jadi ini persamaan kuadrat yang dimaksud. Nah, untuk materi ini atau berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat baru ini sebenarnya kebalikan dari mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita coba bahas contoh nomor 2 ya. Oke, jadi ini nomor 2 adik-adik. Ya, ini akar-akarnya merupakan pecahan ya. Jika X1 sama dengan 3/4 dan X2 sama dengan 2/3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah, kita tulis coba pembahasan. Langkah pertama kita tulis dulu lagi ya, X1 tambah X2 nya. X1 tambah X2 nya. Apa dia itu? Ya, 3/4 ditambah 2/3. Sederhananya ini berapa adik-adik? Ini kita kali silang ya. Jadi 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, karena ini tambah ya, dibagi 4 kali 3 itu 12. Itu caranya ya. Nah, ini dijumlah dapatnya 17/12. Nah, itu untuk jumlah akarnya. Sekarang cari lagi yang kali. X1 kali X2. Nah, sama dengan ya 3/4 dikali 2/3. Gitu ya. Nah, ini kita kali aja. 3 kali 2 6, bagi 4 kali 3 12. Ini untuk hasilnya ini saya tidak melakukan pencoretan karena nanti penyebutnya ini dia 12 diambil ya. Ya, samakan 12-nya nanti. Sehingga PKB-nya persamaan kuadrat baru yaitu sedikit saya lagi tulis rumus, yaitu X kuadrat dikurang kurung
Ya, X1 ditambah X2. Oke, baru kali X ditambah lagi X1 kali X2. Oke, baru hasilnya 0. Selanjutnya masukkan nilainya, berarti ini jadinya X kuadrat kurang kurung X1 tambah X2 nya adalah 17 per 12. Oke, baru kali lagi X ditambah X1 kali X2, 6 per 12 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk persamaan kuadrat, akan tetapi ini istilahnya itu supaya tidak bentuk pecahan, maka kedua ruas ini kita kali dengan 12 ya, atau hasil akhirnya itu persamaan kuadratnya mungkin saya sambung saja di atas di sini, yaitu 12x kuadrat itu 12 PKB-nya ya itu 12x kuadrat. Nah, ini 12-nya hilang nih, dikurang 17x. Ya, gitu ya. Baru ditambah dengan 6 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas lagi mungkin nomor 3. Oke adik-adik, nah ini agak sedikit pengembangannya ya. Diketahui persamaan kuadratnya, dicari lagi persamaan kuadrat baru. Oke, untuk menghemat waktu saya langsung saja. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah x2 dan x1 kali x2 adalah titik-titik. Oke, langkah pertama untuk menjawab soal ini kita cari dulu ya x1 ditambah dengan x2 dulu. Ya, gitu ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini karena akar-akarnya x1 tambah x2. Oke, ini kan rumusnya adalah min b bagi a. Masih ingat ya adik-adik? Oke, min b per a, b di sini min 3 ya. Sorry, 3 berarti min 3 bagi 2. Oke, cari lagi X1 kali X2. Ya, X1 kali X2 sama dengan rumusnya adalah C bagi A. C-nya adalah min 2. Jadi min 2 bagi A-nya 2. Nah, ini hasilnya adalah minus 1. Oke, didapat ya. Nah, selanjutnya begini nih. Di sini karena yang disusun adalah persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah X1 tambah X2. Misalkan nih, jadi harusnya begini dia ya. Misalkan akar persamaan kuadrat baru itu ya, akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah saya pakai alfa dan beta. Gitu ya. Ini merupakan sebuah simbol sih. Nah, di mana alfanya ini yaitu x1 tambah x2. Gitu ya. Yaitu nilainya ya ini min 3 per 2. Sedangkan betanya adalah ya x1 kali x2. Iya, nilainya adalah min 1. Gitu ya. Ini nggak cukup, saya sambung aja di sebelah. Ya, jadi jika ingin teman-teman menulis silakan di skip aja atau di pause aja videonya. Nah, sekarang untuk yang dicari dulu, jika adik-adik ingin menulis silakan di skip pause aja di videonya ya adik-adik. Oke, tentu yang akan kita cari lagi adalah alfa tambah betanya itu ya, alfa tambah betanya. Itu akar dari persamaan kuadrat baru itu nanti. Yaitu nilainya alfa ini tentu kan min 3 per 2 kan. Sedangkan betanya ya min 1 tambah dengan min 1. Oke, hasilnya adalah ini tetap minus 3 bagi 2. Yang ini jadi kurang, yaitu kali ke atas 2-nya ya, ini kali ke sini. Maka diperoleh 2 bagi dengan 2. Nah, ini sederhananya adalah minus 5 per 2. Oke, cari lagi ya alfa kali betanya.
Nah, alfanya adalah minus 3/2 itu, ini saya pakai kurung, dikali dengan beta. Betanya kan min 1. Nah, ini kalau dikali tetap jadinya positif. Ini kali 1 tetapkan jadinya 3/2. Nah, sedangkan rumus persamaan kuadrat barunya nanti yaitu x kuadrat kurang kurung ya alfa tambah beta. Ya, gitu ya, karena persamaan kuadrat baru. Tambahkan kali dengan x, tambah lagi dengan alfa kali beta. Oke. Alfa kali beta sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, x kuadratnya ini tetap, kemudian kurang alfa tambah betanya min 5/2. Saya pakai kurung ya, min 5/2 x baru ditambah dengan alfa kali beta 3/2 sama dengan 0, gitu ya. Nah, kedua ruas ini kita kali dengan 2 supaya hilang penyebutnya, gitu ya. Ini menjadi 2x kuadrat, kemudian ini jadi plus 5x, kemudian ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang dimaksud, gitu ya adik-adik. Untuk lebih memahami lagi, kita coba akan membahas nomor selanjutnya ya. Oke, sekarang nomor 4 ya adik-adik. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah x2 dan x1 kali x2 adalah titik-titik. Ini sebenarnya sama dengan nomor 3 tadi ya. Mungkin sedikit saya rubah dulu di sini, sedikit saya tulis dulu, sepertinya nggak cukup ini tempatnya. Oke, jadi saya buat seperti ini jadinya ya adik-adik. Oke, kita cari dulu x1 tambah x2 nya, yaitu x1 ditambah dengan x2 nya itu sama dengan ya rumusnya min b per a. Nah, gitu ya, t minus, kemudian b nya 3, a nya 2. Oke, ya udah gini aja ya. Selanjutnya x1 kali x2. Nah, rumusnya adalah C bagi A. C-nya adalah minus 9, A-nya adalah 2, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita cari lagi tadi yaitu misalkan ya. Misalkan, mungkin sedikit saya rubah tinta. Oke. Misalkan ya, akar-akar persamaan kuadrat baru, akar-akar persamaan kuadrat baru, saya pakai PK aja ya. Sorry. Akar-akar persamaan kuadrat baru ya adalah alfa dan beta. Alfa dan beta. Ya, maka ya alfanya adalah ini nih, min 3/2. X1 tambah x2, karena sesuaikan dulu di soalnya ya. Ya, x1 ditambah x2 dan nilainya ini adalah minus 3/2, gitu ya. Nah, sedangkan betanya adalah x1 kali x2, yaitu minus 9/2. Oke, selanjutnya kita menyusun persamaan kuadrat baru dengan cara ya, cari dulu ya alfa tambah betanya dulu, gitu ya. Nah, alfa tambah betanya ya ini nih, min 3/2, ini saya pakai kurung, min 3/2 ditambah kurung min 9/2. Oke, sama-sama minus berarti bertambah minusnya, yaitu jadinya min 3 kurang 9 bagi 2, karena sama penyebutnya. Min 3 kurang 12 itu, min 3 kurang 9 itu kan minus 12. Minus 12 bagi 2. Oke ya, disederhanakan ini sepertinya minus 6. Oke, nah cari lagi alfa kali betanya lagi, gitu ya. Alfa kali dengan beta.
Nah, alfanya berapa? Alfa itu kan min 3 per 2. Jadi saya pakai kurung min 3 per 2 dikali minus 9 per 2. Oke, betanya ya. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, tinggal dikali aja. Hasilnya jadi positif. 9 kali 3, 27. 27 bagi 2 kali 2, 4. Oke, jadi isi ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus, yaitu persamaan kuadrat baru sama dengan, yaitu x kuadrat kurang kurung x1 tambah x2. Nah, gitu kan. Baru kali x, baru ditambah lagi x1 kali x2 sama dengan 0. Nggak cukup ini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu x kuadrat kurang x1 tambah x2 nya. Ini pakai alfa dengan beta ya. Sedikit kekeliruan di sini, mohon maaf. Harusnya di sini alfa tambah beta. Saya lupa tadi, ini alfa kali beta. Oke, alfa tambah betanya minus 6. Oke, minus 6. Baru x ditambah alfa kali beta 27 per 4. Oke, sama dengan 0. Nah, kedua ruas ini ya kita kali dengan 4 supaya hilang 4 di sini. Nah, ini jadinya adalah 4x kuadrat ya ditambah, ini jadi tambah ya. Kemudian kita kali 4 ya 24x ditambah, ini tetap dia 27. Oke, sama dengan 0. Jika ingin bertanya adik-adik, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Jika juga ada masih kurang jelas, mungkin kita coba lanjut lagi ya untuk mempermantap pembahasan kita. Sekarang nomor 5. Oke, sekarang kita coba masuk nomor 5. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat dan x1 kali x2 kuadrat adalah titik-titik. Wah, ini lumayan menantang ya soalnya. Oke, saya coba salin di sini karena ruangan ini tidak cukup. Oke adik-adik, jadi saya buat seperti ini pembahasannya. Nah, diketahui di soal tadi persamaan kuadrat lama yaitu 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 yang akar-akarnya x1 dan x2. Nah, di sini adik-adik kita cari dulu x1 tambah x2 dulu nih. Ya, x1 tambah x2 yaitu minus b bagi a. Nah, di sini minus b-nya adalah 3, berarti minus 3 bagi a-nya adalah 2. Ya udah gini aja ya. Sekarang cari lagi x1 ya dikali dengan x2. Nah, x1 kali x2 kan rumusnya c per a, dimana c nya minus 2. Minus 2 bagi 2, ini hasilnya minus 1. Nah, untuk persamaan kuadrat baru nih ya, misalkan ya pakai gini lagi ya. Oke, misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yaitu alfa dan beta. Maka diketahui di soal tadi bahwa alfanya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, kita cari dulu ini ya adik-adik. Oke, sederhanakan. Nah, mencari ini itu rumusnya yang sudah dipelajari tadi di video sebelumnya atau sebelum soal ini, atau di soal ini juga ada tadi, yaitu rumusnya ya x1 ditambah dengan x2 kuadrat gitu ya. Oke, baru dikurangi dengan 2 kali x1 kali x2 gitu ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya nih. X1 tambah x2 nya min 3 per 2, minus 3 per 2. Baru kita kuadratkan, dikurangi 2 kali x1 kali x2 nya min 1. Oke, sederhananya ini. Nah, ini kan positif jadinya ya.
9/4. Oke, 9/4. Nah, ini jadi plus ditambah 2. Gitu ya. Nah, ini kita kali silang jadi 4 kali 2. Jadinya ini adalah 9 ditambah 8 bagi 4. Atau jadinya 17/4. Nah, kita dapat alfanya ini. Cari lagi betanya. Oke, betanya ini yaitu sorry. Ya, betanya sama dengan ya X1 kali X2 kuadrat. Nah, ini dia ya. Nah, X1 kali X2 nya apa dia? -1. -1 kita kuadratkan. Hasilnya 1. Nah, baru kita menyusun persamaan kuadrat barunya. PKB-nya. Oke. Oh iya, cari dulu alfa tambah betanya ya. Saya lupa. Oke. Alfa tambah beta sama dengan alfanya 17/4 ditambah betanya 1. Nah, ini kita kali ke atas, atau ini jadinya 17 tambah 4 bagi 4. Nilainya 17 tambah 4 21/4. Oke, silakan dipahami baik-baik ya adik-adik. Selanjutnya cari lagi alfa kali betanya, yaitu alfanya 17/4 kali betanya 1. Ya, tetap ya 17/4. Nah, baru masuk ke persamaan kuadrat baru. Oke, persamaan kuadrat baru mungkin sedikit saya kasih rumusnya. X kuadrat kurang kurung alfa ditambah dengan beta baru kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jadinya ini X kuadrat dikurang alfa tambah betanya berapa? Ya udah ini ya, 21/4. 21/4 X ditambah alfa kali betanya 17/4. Oke, sama dengan 0. Nah, supaya dia tidak membentuk pecahan, kita semuanya kali dengan 4 ya. Maka yang ini jadinya 4x kuadrat dikurangi ini tetap 21x ya, silakan dipahami, ditambah ini tetap 17 sama dengan 0. Oke, jadi inilah PKB-nya, persamaan kuadrat barunya yang diminta. Oke adik-adik, semoga bisa dipahami ya. Untuk adik-adik, saya kasih sebagai latihan ya, boleh dicoba ya adik-adik. Nanti jawabannya boleh kirim di kolom komentar ya. Nah, ini untuk latihan soalnya adik-adik, coba-coba dikerja ya. Mungkin ini yang lebih rumit atau belum saya bahas nomor 5 ya. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Nah, nanti dimisalkan yang ini ya, si alfanya itu ya. Ini adalah si betanya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa standby terus di channel saya adik-adik ya, dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe-nya untuk mendukung kemajuan channel saya. Oke, saya akhiri. Sekian.